Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cutul Fatul Ulamanik, Prodi MPI, Fakultas Tarbiyah semester 2 akan membuat video untuk memenuhi tugas IT oleh Bapak Imam Syaifuddin Eskom Mkom. Baik, langsung saja ke video tutorialnya. Kali ini kita akan menambahkan nama dulu terlebih dahulu untuk memudahkan kita membuat format nanti. Kita membuat sesuai namanya, yaitu kita ke kolom B, kita buat kita ketik PRD kode, kemudian kita enter. Setelah itu di kolom C juga kita ketik PRD nama sesuai namanya ya teman-teman, kemudian kita enter. Selanjutnya di satuan itu kita ketik PRD satuan, kemudian enter. Dan selanjutnya di kolom E kita ketik PRD modal, lalu kita enter. Kemudian harga jual begitu juga, PRD jual, kemudian nanti kita enter. Nah, sekarang semuanya sudah ada namanya teman-teman, PRD kode, PRD nama, satuan, PRD modal, dan PRD jual. Nah, selanjutnya ke penjualan ini ada laporan penjualan harian. Kita klik di C6 ini di bawah kode ini untuk memvalidasi kode. Jika teman-teman tidak ingat kodenya, kita pergi ke data, lalu kita ke data validasi. Kemudian setelah kita ke data validasi, kita klik list. Setelah kita klik list itu, kemudian kita hilangkan centang kedua-duanya, lalu di sortnya itu kita ketik sama dengan PRD kode. Kemudian di error itu kita titlenya, di title error itu kita tulis error juga, dan di error message itu kita tulis silahkan masukkan kode yang sesuai teman-teman. Lalu untuk kita okekan. Ini jika teman-teman tidak ingat kodenya teman-teman, jadi ini kita menjadi caranya. Lalu kita okekan, kemudian kita copy ke bawah kolom kodenya, kita tarik ke bawah, kita copyin, kemudian kita buat tanggalnya. Lalu kita akan menulis tanggal 1 bulan 1 2021, tanggal cantik ya teman-teman. Kemudian kita enter, lalu kita ketik di kodenya itu. Kodenya kita ketik yang salah dulu ya teman-teman, karena kita akan menguji yang data validasi tadi. Kita ketik S007, lalu kita enter. Nah, maka akan tampillah di tengah-tengah tersebut yang kata-kata yang kita tulis tadi ya teman-teman. Selanjutnya kita tulis yang betul, kode yang betulnya. Nah, maka selanjutnya kita ke nama produk karena sudah berhasil. Kita tulis rumusnya, yaitu rumus indeks itu dengan cara ketik sama dengan kemudian indeks, atau bisa di tab, kita tab, kemudian kita buka kurungnya, kemudian kita tambah PRD nama, kita ketik dulu PRD nama, atau bisa di tab juga, tambah titik koma. Setelah kita tambah titik koma, kita bisa ketik match atau matching itu. Lalu untuk lookup followingnya itu kita klik, sebelumnya kita tambah ya, buka kurung kan, kita klik kodenya untuk lookup following itu. Lalu untuk tambah titik koma. Lalu untuk lookup array-nya itu kita ketik PRD kode. Setelah kita ketik PRD kita ketik PRD kode ya teman-teman, atau bisa di tab, kemudian titik koma. Setelah titik koma, kemudian kita pilih 0, lalu tutup kurung, dan kemudian enter ya, kita
maka nama produk kita akan tertulis di situ ya teman-teman. Selanjutnya kita copy ke bawah. Kita kopikan ke bawah. Nah, ini masih error ya teman-teman. Jadi cara mengatasi supaya tidak error itu kita menambahkan rumus di depan dan di akhir rumus yang kita tulis tadi teman-teman, dengan cara di samping sama dengan, di antara sama dengan dan indeks tadi kita ketik if error. Kemudian setelah kita ketik di akhirnya kita tambah juga titik koma dan tanda kutip ketik 2 itu 2 kali ya teman-teman, lalu kita tutup kurung dan nanti kita enter. Maka kita copy lagi ke bawah dan dia nanti tidak akan error lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke kolom satuan sama seperti tadi. Kalau teman-teman ingin membuat rumusnya secara manual, teman-teman bisa ketik ulang, atau lebih cepatnya teman-teman bisa copy dari rumus nama produk tersebut. Lalu teman-teman bisa pastikan ke satuan. Kita cara copy saja teman-teman, kita blok dulu, lalu kita copy dan kemudian kita pastikan di kolom satuan. Nah, perbedaannya di PRD nama tersebut itu kita ganti menjadi PRD satuan. Kita hapus jadi satuan, lalu setelah itu tinggal kita enter, maka nanti akan muncul pieces. Dan selanjutnya sama seperti tadi juga yang kita ubah itu adalah PRD nama tersebut menjadi PRD jumlah ya teman-teman, lalu enter. Nah, di jumlah tersebut itu berbeda dengan yang rumus tadi, caranya seperti kita ketik sama dengan ya, lalu kita klik QTY atau kuantitatif itu, kolom itu, kemudian kita kali sama harga ya teman-teman, kemudian kita enter. Nah, ini kenapa masih 0, karena kuantitatifnya belum kita tulis ya teman-teman. Coba kita tulis 3. Kalau kita enter maka akan jumlah 81.000 ya teman-teman. Kemudian kita coba ke copyin. Maaf salah teman-teman, kita ulang lagi. Kopinya bukan dari jumlah tetapi dari satuan ini. Ketiga kolom tersebut sampai bawah kita copy. Kita copy ke bawah. Nah, maka jumlah tersebut masih error ya teman-teman. Untuk cara mengatasinya sama seperti rumus sebelumnya, yaitu dengan cara kita menambahkan di antara sama dengan dan kuantitatif tadi itu if error kita ketik, kemudian di akhirnya kita tambah titik koma, kemudian ketik 2-nya itu 2 kali, kemudian tutup kurung, lalu kita enterkan. Ya, kita enterkan teman-teman, lalu kita copy lagi ke bawah, kita blok lagi ke bawah, dan maka dia tidak error lagi ya teman-teman, karena kita sudah masukkan di rumusnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke total quantity. Di bagian totalnya ya teman-teman, kita tulis rumusnya. Ini berbeda juga, rumusnya itu adalah sama dengan sum, kemudian buka kurung, dan kita blok kolom kuantitatifnya dari atas sampai bawah terlebih dahulu, kemudian tinggal kita enter saja. Nah, maka dia akan menghasilkan jumlahnya. Sekarang kita coba akan menambahkan lagi transaksinya. Kita tulis dulu tanggalnya. Nah,
kemudian kodenya kita tulis juga S002 ya teman-teman, enter, maka dia akan secara otomatis ya teman-teman. Kita coba buat satu lagi transaksinya, dan kita buat kodenya S001 coba ya. Nah, dia akan secara otomatis ya teman-teman. Terus selanjutnya kita tinggal menambahkan kuantitinya, kita tambah 5 dan kita tambah 7. Nah, maka pun dia akan langsung terjumlah secara otomatis. Kita buat tadi di total kuantitas tadi seperti tadi. Sebelumnya kita filter terlebih dahulu ya teman-teman, saya salah. Kita filter terlebih dahulu namanya ke data, lalu kita ke filter, kemudian kita akan mengecek tanggal ya. Kita cek ke tanggal, kita klik tanda panah di bawah tuh, select all, kita akan cek tanggal 1 aja ya teman-teman, kita cek lalu oke. Nah, kemudian dia akan menampilkan cuman data di tanggal 1 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita kembalikan saja. Untuk rumus menjumlahkan kuantiti itu sama dengan total ya teman-teman. Kita ketik saja, lalu kita ketik 9, kemudian titik koma, lalu kita blok aja keseluruhannya semuanya, lalu kita enter. Nah, maka jumlah dari kuantitatifnya itu adalah 15 ya teman-teman. Selanjutnya kita cek ulang datanya. Kita cek tanggal, tidak usah dari tanggal. Kita cek dari nama produk saja, kita cek dari barang A saja. Lalu oke, nah maka kuantitatifnya akan terlihat hanya 10 saja ya teman-teman. Nah, lalu kita kembalikan saja lagi. Sebelum kita copy dulu, kita jumlahkan ya. Selanjutnya setelah kita copy, kita rapikan ya teman-teman, kita rapikan semuanya. Setelah itu kita membuka filternya ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat tampilan baru di kolom J tersebut. Kita akan buat total penjualan, lalu di kolom L kita buat laba kotor ya teman-teman. Kita ketik laba kotor, kemudian kita rapikan kolomnya, kita perbesar dulu sesuai ukurannya ya teman-teman. Lalu yang kolom K-nya itu kita kecilkan. Setelah itu kita berikan dulu bordirnya, full bordir ya teman-teman. Begitu juga dengan laba kotor, kita berikan bordirnya. Nah, lalu di bawah tulisan total penjualan dan laba kotor itu kita klik kanan, kita klik kanan, lalu format cell, pilih format cell, kemudian
Oke, lalu kita beri warna. Kemudian untuk total jumlah itu kita klik. kita klik dan kita ubah namanya menjadi laba menjadi laba 2 ya teman-teman. Di kolom total jumlah yang 371.250 itu. Lalu cara formatnya, cara kita ketiknya itu di total penjualan itu dengan cara ini cara membuat formatnya, yaitu dengan cara sama dengan habis itu ketik laba 2 kemudian enter. Nah, maka dia akan otomatis terjumlahkan ya teman-teman. Kemudian kita rapikan saja, kita ketengahkan dan kita buatkan juga ya teman-teman, jangan lupa. Lalu setelah kita buat tulisannya kita klik yang di harga ini. Sudah kita copy gitu ya teman-teman. Lalu kita pastikan di kolom J. Kita copy dulu, kita letak di kolom J di bawah total penjualan ya teman-teman. Jadi kita copy ya teman-teman ya, kita copy di kolom harga tersebut, lalu kita paste, kemudian kita ganti ya teman-teman. Dari PRD jual itu kita ganti jadi PRD modal dan enter. Nah, tinggal kita copy saja ke bawah ya teman-teman. Lalu untuk totalnya juga tinggal kita copy dulu, lalu nanti kita ubah ya teman-teman. Lalu angka 55 ini kita ganti namanya, kita ganti menjadi modal 2. Lalu berikutnya untuk mencari laba kotor kita ketik sama dengan terlebih dahulu, lalu kita klik total penjualannya, lalu kita kurang dengan modal 2, lalu kita enter. Nah teman-teman, ini laba kotornya belum yang sebenarnya teman-teman. Selanjutnya kita ubah dulu datanya. Kita ubah sebelum titik koma itu kita tambahkan kali ya teman-teman. Sebelum kita tambahkan kali, lalu kita klik kuantitasinya, lalu kita enter. Nah, kemudian kita blok saja ke bawah, kita copy saja ke bawah maksudnya. Nah, maka dia akan secara otomatis menjumlahkan ya teman-teman. Jadi laba kotor kita itu adalah 96.250 perak teman-teman. Nah, jadi cara selanjutnya itu kita akan menghilangkannya. Sudah kita warna putih, lalu tulisannya kita juga buat warna putih supaya tidak nampak ya teman-teman. Kita sembunyikan, kita hilangkan, lalu semuanya kita berikan warna putih. Begitu juga dengan totalnya. Nah teman-teman, mungkin sampai sini video yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.